Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita dikandangi Mas Irfan lagi. Permintaan kemarin ada pertanyaan nih Mas Irfan. Ya. Mumpung siang hari. Iya, ini di siang hari ben gak kesurupan teman-teman. Nah, ini pertanyaannya kemarin masalah pakan Mas Irfan. Iya. Gimana? Itu. Pakan fermentasi gak bahaya lah, maksudnya selama ini kan orang karena fermentasi kan bahaya tuh Mas. Iya. Nah, Saman itu, dulu kan gini. Saman sebelum pertama sini ada dombanya 1 ekor. Itu kan dulu ya. Iya. Itu 2020 itu. Oh itu Mas ya, satu iya. tuh. Yang awal berarti ya? Iya. Merino awal ya. Itu ya juga apa? Saman pas pertama kali saya melihara merino kan itu. Iya. Itu sisa 1, yang lain yang gembul saya buat akekoh, yang Iya. Oh ya jantan dulu ya, ya. yang 2 ke Blitar, Laku ya. yang 1 ke Tangerang mati. Itu di sini tinggal 1 saya eman-eman meskipun banyak penawaran. Itu kalau pakan dulu kita memang, saya jelaskan lagi, dulu kita menggunakan kita merintis ya, kita pakai hijauan segar. Awal hijauan segar Plus comboran. Meskipun kita pagi hijauan segar rumput odot kita chopper, siang comboran, sore odot chopper, malam fermentasi konsentrat. Di situ 4 kali. Setelah kita dapat sharing, dapat masukan lah, serta kita dalam posisi 2021 kayaknya rame-ramenya COVID, saya sakit, ibu sakit, memberanikan diri jadi pakan full fermentasi. Pakan full fermentasi, domba-domba yang dari pasar alhamdulillah banyak yang mati. Karena dia tidak terbiasa lah, yang paling utama. Kalau kita sendiri biasanya kalau dari pakan fermentasi ke pakan hijauan oke. Kalau hijauan pindah ke fermentasi itu perlu adaptasi. Lah, untuk jangka panjang itu oke saja di situ. Ya, ini fermentasi oke untuk jangka panjang. Nyatanya itu sudah 3 tahun aman-aman saja. Dan beranak. Yang paling tidak boleh itu, kalau menurut saya pribadi, itu fermentasinya menggunakan tetes di situ. Molase itu? Molase itu loh. Kalau saya loh. Kalau pemikiran saya di situ, karena kan secara pemikiran kalau kita sendiri manusia, kalau terlalu dalam tubuh atau dalam kita mengkonsumsi makanan, kalau berlebih gula kan menimbulkan masalah. Iya benar. Berarti fermentasi aman. Untuk jangka panjang juga. Ini jangka pendek mana ya tadi? Apa? Kalau belum pernah langsung dikasihkan bahaya. Berarti ini fermentasi sini bahaya ya? Bahaya. Belum pernah. Belum tahu caranya, belum gini loh. Fermentasi itu bahayanya kan kita tidak tahu. Menjustis fermentasi bermasalah. Kan ada beberapa faktor. Terkadang ada yang dikasih molase, terkadang bahannya ngawur, di situ loh. Kalau fermentasi itu kita bahan bakunya pakan itu bagus, baik, intinya baik lah, layak untuk ternak, dan probiotiknya ada, itu ya tetap jangka panjang aman-aman saja. Gitu kan tujuannya untuk fermentasi itu kan untuk mematangkan atau bahan pakan itu lebih mudah dicerna kalau menurut saya loh. Berarti hanya itu ya, tetap bahannya ya harus bahan wajar saja. Bahan pokoknya apa Mas? Kalau saya kan bahan pokoknya rumput paceng sama probiotik dan bahan kering gitu aja. Buat itu ya, buat biar nggak terlalu basah ya bahan kering. Biar jadi fermentasinya. Bahan keringnya pakai apa lagi Mas? Saya pakai pongkol singkong sama tumpi. Seperti itu. Kalau bekatul atau deda itu sangat sulit, terkadang ya campuran sekam giling. Itu. Karena kita pernah motong domba karena
ternyata kita autopsi Iya. itu kena sekam giling. Sekam itu di rumennya itu apa? Kita potong di rumahnya itu sisa sekam. Sekam ya mas, nggak iso tercerna ya? Nggak bisa tercerna di situ. Sing makan mau di sing makan. Oh iki makan fermentasi kabeh ya? Ini makan fermentasi ini pas sampean dulu apa keliput ya apa? Sudah ada ini. Masih kadang masih apa? Ala kadarnya ada plastik, ada apa di situ. Ini ya cempe ya aman-aman saja. Ini pakan fermentasi semua teman-teman dan ini aman dipakai di sini. Akhirnya kan ada yang katakan ada yang menggunakan fermentasi dicampur urea, campur apa itu loh bahan-bahan yang syukur itu loh. Ya. Intinya berarti fermentasi itu ya hijauan, probiotik Sama bahan kering. Bahan keringnya buat ngimbangi tadi ya? Biar tidak busuk. Biar tidak busuk. Kalau teman-teman kesulitan probiotik atau apa, mending ya rumput dicopper, kasih bahan kering, jadikan silase oke. Masalahnya yang apa kita sendiri menyarankan ke mitra yang tidak bisa membuat fermentasi, kita sarankan untuk silase. Yang utama kan pakan itu diolah jangan hijauan segar. Kalau hijauan segar itu biasanya kendalanya dulu ya, kembung. Kembung itu. Pagi makan, sore apa wes kejet-kejet gitu. Nah, itu. Kembung. Dan yang paling utama biasa sakit mulut. Orep-orep itu ya? Iya, orep. Oh, itu dari hijauan segar ya? Iya. Orep itu. Oh, alah. Kadang apa kembung itu tidak terlihat gejalanya. Maksudnya sore makan, tahu-tahu pagi mati. Itu Terutama pas musim penghujan. karena termasuk faktor karena pakai hijauan ya mas ya. Ya, dan paling utama biasanya cempe. Cempe ya? Cempe itu mencret. Makanya cempe itu sebenarnya nggak terlalu boleh makan serat ya. Ya, itu karena kita apa? Mengembalikan lah. Dulu kan di sini kan nah ini loh. Pas waktu jenengan sampean ini kan bekas script fit ya. Iya. Untuk cempe. Di sini dulu ada, aku masih ingat video pertama itu. Ini baru kita koloni ke kandang kawin yang merino ini. Iya. Ini langsung mencret. Iya. Dia langsung adaptasi terlalu berlebih makan antara susu sebelumnya susu makan indukan langsung mencret. Kalau dari dini sudah diperkenalkan makan oke. Kayak itu. Nah, ini. Berarti aman. Mas, ini misalnya kayak jagung itu kan, tebon jagung itu kan nggak terlalu basah ya mas? Ya, Itu kalau difermentasi pakai probiotik aja tanpa bahan kering bisa nggak? kalau bisa sebenarnya bisa. Itu tebonnya gimana? Tebon hijau itu loh mas, kan biasanya kayak jagung manis kan diambil jagung itu. ya, tapi kalau bisa ya daripada kita apa? Ya tetap kasih lah. Tapi kan kadarnya akan berbeda dengan rumput pakcong, rumput odo di situ. Nggak terlalu banyak. Iya. Iya. Tetap dikasih tapi tidak terlalu banyak. Kalau soal fermentasi intinya buat mandul dan lain-lain sebenarnya tidak. Itu tergantung kita sendiri memperlakukan komposisi pakannya itu bagaimana. Kalau pakannya itu kita sesuai nutrisi ya aman-aman saja. Nah itu sudah terjawab ya. Ada tambahan lain mas, bab pakan ini, pakan fermentasi ini. Ya pakan fermentasi kayak gini. Kita menggunakan pakan fermentasi jangan hanya fermentasi saja. Tetap dikasih konsentrat. Iya. Dikasih premix juga di situ. Nyel malah bahaya juga ya? Ya bahaya no. Oh iya. Soalnya kan intinya kalau hanya rumput pakcong difermentasi atau disilase dikasihkan ke ternak. Iya. Saya biasanya menyarankan ngarit saja, ngarit rumput liar atau cari ramban dikasihkan ke ternak aman. Nggak punya itu ya, nggak daripada rumput pacong dicopor langsung dikasihkan atau difermentasi rumput pacong saja ya. Domba itu kurus, soalnya kan nutrisinya partikel tunggal. Ya, berarti ini mau fermentasi awalnya mau
Ya, bahaya. Jadi memang beberapa ketentuan berbahaya. Lek nyel ya bahaya. Bahaya. Bahaya ini kekurangan gizi ya. Kekurangan gizi karo faktor tunggal. Biasanya kan saya terutama pas waktu kirim domba atau sharing-sharing itu biasanya saya tanyakan pakannya apa, inginnya fermentasi pakan diolah apa saja, ada bahan penguat atau tidak. Tidak ada, saya mending menyarankan untuk ngarit tiap hari gitu aja. Rumput liar nanti dikasih atau campuran ramban atau gimana di situ. Jadi ada syarat berlaku nih. Iya tetap. Kalau kita gini loh, kalau kita fermentasi atau rumput pakcong itu ibarat kita orang itu makan sayuran saja apa bisa hidup. Kan tambah kurus butuh lauk pauk meskipun dari hewani atau dari tumbuhan di situ. Kalau kita sendiri ya tetap biasanya menyarankan seperti itu. Oke, pakan fermentasi tapi tetap ada tambahan pakan penguat. Dan yang paling utama kalau dombanya besar, pejantannya besar itu perlu ada tambahan premik. Kalau soal mineral blok ini sebenarnya sunah ya. Yang paling utama kita pakan itu diberikan ke premiknya itu ke ternak langsung. Kalau dia kekurangan baru menjilati. Kalau ini boros berarti pakan kita kekurangan mineral atau premik itu. Dan janin itu butuhnya premik. Nanti kalau tidak tercukupi, indukannya bisa lumpuh. Ada contoh, saya beli bunting, pakannya kurang premik di situ. Jangan gede lumpuh apa kurang premik ya, mau tua apa kurang premik. Tapi ini mulai pakai premik. Biasanya 1 pack sekarang pakai 2 aku. Ya gini, kalau yang di kemasan itu kan sesuai memang pakan kering biasanya ditakar. Hijauannya segar kan kita terkadang tidak hitung. Di situ loh kendalanya. Berarti makan hijauan segar itu kan tidak ada premiknya. Benar. Kecuali pas waktu pembuatan fermentasi dikasih premik sesuai anjuran, pas waktu konsentratnya sesuai anjuran. Oke. Tapi kan terkadang cuma dikasih pas waktu pembuatan konsentrat saja. Dosisnya sesuai tapi nanti kan pas waktu janin katakan besar-besar dan jumlahnya banyak biasanya jendeprok. Kan ini juga contoh. Ini kan kayak dari 2020 kan tetap kakinya tetap kuat ya. Kuat di situ. Karena premiknya tadi ya Mas. Kebutuhan nutrisi tercukupi. Oke, kita tutup dulu ya Mas. Kita tutup dulu karena kita kedatangan salah satu YouTuber kondang. Bukan dokter hewan, langsung kita nanti ganti, bisa teman-teman bisa lihat lagi di videonya di Bukan Dokter Hewan. Sekian dari saya dan Mas Irfan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.